Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Alia Seattle sambil dia menggendong Junior, dia juga akan pergi membesuk si Kehed Kelvin, akan melihat si Kehed Kelvin di penjara. Lalu singkat cerita di sisi lain terlihat Bapak Nopal di sini juga akan segera bebas. Di sini juga terlihat Panopa juga sudah salaman sama penjaga di penjara itu dan dia juga langsung pergi dari tempat itu, dan di sini dia menghampiri si Kehed Kelvin yang lagi duduk sendiri. Lalu di sini si Kehed Kelvin juga dikasih tahu kepada sama Panopa dia akan bebas besok. Lalu di sini terlihat di sisi lain teman sepenjaranya yang musuhnya si Kehed Kelvin, dia juga ngomong, pokoknya kalau sudah Panopa keluar saya akan habisi orang itu, kata temannya yang musuhnya si Kehed Kelvin. Lalu di sisi lain di sini penjaga juga dia menghampiri si Kehed Kelvin sama Panopa, dan si Kehed Kelvin juga dibawa karena ada yang mau membesuk. Singkat cerita si Kehed Kelvin juga di sini dia juga dibawa. Lalu terlihat di sisi lain yang membesuk tiada lain adalah si Alia Seattle. Lalu si Alia Seattle juga dia sangat senang melihat si Kehed Kelvin menderita. Singkat cerita dia juga sudah melihat si Kehed Kelvin menderita, dia juga sudah ngomong panjang lebar sama si Kehed Kelvin, dia juga langsung pergi lagi dari kantor polisi. Lalu di sisi lain di rumah sakit di sini Tante Merin juga sudah boleh pulang, dan dokter juga sudah menyarankan kepada Tante Merin dia juga sudah dibolehkan pulang. Singkat cerita di sini Tante Merin juga dimasukkan ke ambulan oleh susternya. Lalu Pak Fajar juga dia akan mengikuti mobil ambulan itu dari belakang. Pak Fajar tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang melihatin, tiada lain itu adalah si Kehed Tony. Si Kehed Tony juga dia melihatin Tante Mary masukkan ke ambulan, dia juga merencanakan kejahatannya. Lalu dia juga menelepon anak buahnya supaya menghadang ambulan yang membawa ibunya, yaitu mamanya Pak Fajar. Lalu di sini juga ambulan juga langsung sudah ditutupin, dia juga langsung pergi dari rumah sakit untuk mengantarkan Tante Merin ke rumahnya Pak Fajar. Lalu terlihat di sisi lain di sini rombongan yaitu Pirsa Dewa sampailah ke tempat waktu di mana Pasha diserkap sama Nana dan Dewa. Di sini juga dia juga mencari-cari tapi tidak ada. Dan di sini Dewa sama Nana sama Malia juga sudah dipindahkan ke tempat yang lain. Lalu mereka juga dia pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini ambulan yang membawa Tante Merin juga di sini diikuti oleh Pak Fajar, tapi Pak Fajar disalip oleh mobil hitam. Lalu Pak Fajar juga dia akan mengambil jalan pintas. Lalu di sisi lain ambulan yang dihadang oleh anak buahnya si Kehed Tony, dan si Kehed Tony juga membekuk Tante Merin yang ada di ambulan. Dia juga langsung menggendong Tante Merin dan dimasukkan ke mobil dirinya. Lalu terlihat si Kehed Tony juga dia memasukkan Tante Merin ke mobilnya, dan di sisi lain Pak Fajar juga sampailah ke rumahnya. Tapi pas sampai ke rumahnya dia sangat kaget karena ambulannya belum sampai. Lalu di sini Pak Fajar juga dia lagi panik, tiba-tiba dia menerima telepon dari seseorang, tiada lain itu adalah dari si Kehed Tony. Lalu Pak Fajar juga dan si Kehed Tony juga ngomong kepada Pak Fajar, dan terlihat si Kehed Tony juga dia sangat senang karena dia sudah berhasil menculik Tante Merin yaitu mamanya Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar sudah menerima telepon dari si Kehed Tony, dia juga sangat bingung dan sangat panik. Lalu di sisi lain terlihat rombongan Pirsa Dewa yang sudah pulang dari markasnya si Kehed Tony yang waktu menyergap Pasha. Tiba-tiba di perjalanan Dewi dia melihat mobilnya si Kehed Tony yang ada yang menghadang mobil ambulan. Lalu di sini Dewi juga menunjuk, dan terlihat mobil Pirsa Dewa juga di sini langsung berhenti dekat tidak jauh dari mobilnya si Kehed Tony. Lalu rombongan Pirsa Dewa juga langsung turun, dan di sini dia juga langsung menghampiri si Kehed Tony sama anak buahnya, dan singkat cerita di sini terjadilah perkelahian antara anak buahnya si Kehed Tony sama Pirsa Dewa. Lalu terlihat anak buahnya si Kehed Tony juga kewalahan, dan terlihat di sini Pasha dia melihat di basinya mobilnya si Kehed Tony ada Tante Merin. Pasha juga tidak banyak basa-basi sama Lucky, dia juga langsung
mengambil Tante Merin dari basi mobilnya si Kehe Tony. Terlihat Tante Merin juga dimasukkan ke mobilnya dia, dan terlihat di sisi lain anak buahnya juga masih menghajar dan melawan anak buahnya si Kehe Tony. Lalu di sini Pasha sama Lucky dan Dewi membawa Tante Merin pergi dari tempat itu untuk diantarkan ke rumahnya Papa Jar. Pas di dalam mobil, Tante Merin juga pas sadar dia juga sangat kaget, dan terlihat dia juga sangat tenang karena dia yang sudah diselamatin oleh Pasha sama Lucky dan Dewi. Lalu di penjara di sisi lain di sini si Kevin sambil dia memandang fotonya si Alia Seattle, dia sangat geram dan dia juga akan membalas dendam kepada si Alia Seattle. Lalu terlihat datanglah di sini Panova, dia menghampiri si Kevin dan dia juga menanyakan, kamu memandang foto siapa? Itu foto yang pacar kamu, istri kamu, kata Panova. Lalu Panova juga dia mengambil foto dari dalam bajunya, yaitu tiada lain ini adalah fotonya Budiana. Terlihat di sini si Kevin juga nanya kepada Panova, itu foto siapa Panova? Itu foto istri Panova apa siapa? Kata si Kevin. Di sini Panova juga, saya pokoknya kalau bebas dari tempat ini besok saya akan mencari perempuan ini. Ini saya sangat benar-benar cinta ke perempuan ini, kata Panova kepada si Kevin. Lalu di sisi lain di sini Papa Jar yang lagi panik dia karena mamanya diculik oleh si Tony. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Lalu Papa Jar juga dia juga menghampiri pintu itu dan membuka pintu itu. Tiada lain yang datang adalah Pasha, Lucky sama Dewi yang membawa Tante Merin. Di sini Papa Jar juga sangat kaget dan senang. Pasha sudah menyelamatin ibunya. Lalu Pasha juga sama Dewi dan Lucky juga dibawa ke dalam. Lalu Tante Merin juga langsung dianterin dan dimasukkan ke kamarnya. Dan terlihat di tengah rumah di sini Pasha juga sama Papa Jar, Lucky sama Dewi lagi ngobrol. Lalu Papa Jar juga menanyakan kepada Pasha waktu dia disergap. Di sini Pasha juga menceritakan semuanya kepada Papa Jar. Pas dia lagi ngobrol, tiba-tiba dia menerima telepon, yaitu video callan dari penculik itu, yaitu si Bro Kokokroni. Lalu Papa Jar juga di sini dia juga pamitan kepada Pasha sama Lucky dan Dewi, dia akan mengangkat telepon. Dia juga pergi dari hadapannya Pasha. Pas Fajar sudah pergi di sini, Pasha juga dalam batinnya dia ngomong, saya sangat curiga kepada Papa Jar. Ada apa sama Papa Jar? Lalu Pasha juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga pamitan kepada Dewi sama Lucky untuk mengikuti Papa Jar. Terlihat Papa Jar di luar dia lagi video callan sama si Bro Kokokroni, dan si Bro Kokokroni juga dia meminta tebusan 2 miliar dan minta alamat di mana Junior disembunyikan. Lalu di sini juga Papa Jar juga sangat geram dan murka kepada si Bro Kokokroni yang dia masih penyamaran pakai topeng. Papa Jar tidak sadar bahwa di sisi lain Pasha dia mendengarkan dan sudah dia video callan. Pasha juga menghampiri Papa Jar. Lalu di sini Pasha juga menanyakan kepada Papa Jar, dan di sini Papa Jar juga tadinya mau mengatakan semuanya kepada Pasha. Tiba-tiba datanglah yaitu pembantunya Papa Jar. Dia juga membawa satu paketan dan dikasihkan kepada Papa Jar. Papa Jar juga dia membuka paketan itu, tiada lain paketan dari si Bro Kokokroni, yaitu rambut potongannya, rambut Balia dan surat ancaman. Di sini juga Papa Jar juga membacanya. Dan sudah membacanya di sini Pasha juga nanya lagi kepada Papa Jar, dan Papa Jar juga dia tidak jadi mengatakan semuanya kepada Pasha. Malah dia juga ngomong kepada Pasha, sekarang kamu pergi aja, ini bukan dari siapa-siapa paket ini, cuman ini dari teman klien saya, kata Papa Jar kepada Pasha. Singkat cerita Pasha juga dia pergi dari hadapannya Papa Jar. Lalu dia juga mengajak Lucky sama Dewi dia pulang dari rumahnya Papa Jar. Singkat cerita pas di tengah jalan di mobil di sini Pasha juga dia ngomong kepada Dewi sama Lucky, dia curiga kepada Papa Jar. Di sini juga dia juga akan menjaga Junior karena takut Papa Jar diambil sama Papa Jar untuk tukar sama Balia. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini.
19 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron Buku Harian Seorang Istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.